Kalau belayang itu tidak mengobati hati kita. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, ingat kepada Allah, hati tenteram. Nah, ini pun disebut namanya zikir. Ini zikir namanya. Karena apa? Kita lagi berjuang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, menambah iman kita. Kan mencari. Kita berusaha nih. Kalau masih di rumah aja nggak dapat, nggak bakal ketemu. Karena manusia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh dorongan. Pasti butuh guru. Itu manusia. Di saat kamu nggak butuh. Di saat kamu tenang, kamu lagi asik. Tapi di saat kamu lagi gejolak, pasti kamu butuh nasihat. Kita ini baru kelasnya bacaan, belum zikir, baru membaca zikir, nggak ketemu. Amalan pun begitu, kita ngamal doang bisa orang. Makanya kita harus memang harus punya. Lah masa nggak punya zikir? Nggak usah jauh-jauh, ulama yang lain setelah sholat yang dibaca tasbih aja pemberian Rasulullah ke anaknya, ya kan? Tasbih luar biasa, subhanallah, diresapi. Maha suci Allah. Maha sucinya di mana? Allah berdiri sendiri, nggak ada bantuan siapapun, suci. Lah kita manusia kalau nggak dibantu Allah nggak bisa. Apa yang kita sombongi? Apa kita kekurangan apa sebagai manusia? Kita diuji apa? Nggak ada ujian sebenarnya. Semua tentang perasaan dah itu. Bagaimana kelasnya para wali yang hidupnya ngikutin angin, ya kemana sudah kehendaknya Allah. Apa yang dibenturkan, difitnah, dicaci, diomong orang, dianggap apa, rela, nggak pernah doain bagaimana nggak ada. Allah kalau sudah sayang sama hambanya, mau dia ahli maksiat, bajingan sekalipun, kalau Allah angkat derajatnya menjadi wali Allah, mau ngomong nggak bisa. Makanya keimanan itu yang bisa menakar siapa? Diri kita. Hanya untuk takaran ya, bukan ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku nggak boleh. Syekh Abdul Qadir Jailani saat semua amalannya dibawa, puasanya dibawa, zikirnya dibawa, ngajinya dibawa, semua dibawa untuk menghadap Allah. Sudah ribuan manusia yang ngantri. Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani nyari satu pintu supaya bisa tembus berhadapan dengan Allah. Dicari cuma satu pintu, ketemu. Yaitu apa? Ngerasa rendah awak kedalam, ngerasa orang mampu. Ojo duweni ngerasa apa. Dewekan lemah apa sih? Kekuatan dek apa? La muharrik ilallah. Tiada penggerak melainkan Allah. Semua gerakannya Allah. Kita bisa ngomong, bisa ngerokok, bisa merasakan Allah. Makanya bersyukur Allah ciptakan Mas Gigi sempurna. Coba deleng wong-wong sing ora bisa weruh, wong-wong sing cacat, wong-wong sing kondisine nggo mangan pe angel. Kayak dewek mangan sesusah-susah dewek sih bisa melu wong tuwa. Bagaimana nanti punya istri, punya anak, beriman coba. Kita ini cuma perjalanan hidup. Mau diapain jauh dari pengorbanannya Rasulullah. Rasulullah dilempari batu, pernah kita dilempari batu? Nggak pernah. Diludahi pernah? Nggak pernah. Dipopok telepong? Nggak pernah. Jauh. Tapi Rasulullah tidak lain. Yang dipikirkan siapa? Diri kita. Bahkan kita nih umat Rasulullah yang paling beruntung, umat yang paling mulia. Maka tinggal kitanya, diri kita, jati diri kita dulu. Lah kita orang yang ngerti. Masa kita seorang muslim kelasnya kayak diri kita itu bingung mau wirid apa? Nggak mungkin. Habis sholat subuh
Ya udah, ngaji apa Waqiah, Ar-Rahman, apa Yasin, apa kita rutin baca Al-Quran walaupun 1 lembar, ikuti dulu. Nggak bisa kita langsung tinggi tek, semampu kita yang kita bisa. Makanya kita berzikir itu sesuai kemampuan. Yang penting kita apa? Tenang. Nggak terpaku nih sama apa? Kadang sama jumlah kayak gitu harus 1000 harus. Enggak, kita kan awalan. Nggak bisa lah kita. Iya, kita lagi imannya naik sampai berjanji, wah saya mau jalanin wirid ini, mau puasa ini. Coba istiqomah enggak? Iya, sebulan, 2 bulan, 6 bulan putus. Cuma niatnya doang dulu gagah. Makanya kita istiqomah minim 100 sholawat. Makanya setelah sholat tidak lain apa sih? Tasbih, istighfar. Rasulullah aja istighfar dalam sehari 75 kali. Rasulullah yang sudah dijamin. Lah kita beda dengan kita istighfar sekedar astagfirullah, dengan menghadirkan diri beda. Kita harus ada waktu. Kita mau sholat aja ada waktu nggak? Ada waktunya, ada tempatnya. Kita ke Mekah ya, yang sangat suci, ada nggak tempatnya? Ada, kita harus ke sana, ya kan? Lah kita ya punya harus duduk, ambil tasbih, tenangin. Apalagi sudah diajarin tenang, duduk udah tenang, tafakur dulu, ditenangin nafasnya, dikosongkan daripada urusan dunia. Disebut zuhud, mencil daripada urusan dunia. Jangan kita obat seperti obat nyamuk, muter-muter kue baik sampai kapan? Arep lepas sing kono. Dhewek wis tuwa. Udu cah cilik maning, sing diulang maning. Cukup wong dewasa kuwi krungu tok bae wis, oh iya. Krungu guru tok ngaji taklim kayak langsung aja cuma pinter ngomong tok. Usahakan engko anggar dhewek cuma bisa ngomong, ya ora maju tetep dikatone wong wah. Jebule atine dhewek gejolak kayak gini, gemerungsung orang gemar. Sampeyan bisa nutupi menungso, tapi gua awak gedek ora bisa nutupi. Nah, dhewek sedang perjalanan. Kenapa gejolak, kenapa bingung, kenapa kayak gini? Kuwi lagi menata. Engko anggar sampeyan duwe rumah tangga kuwi kudu sabar. Apa sih dak gembor-gemboran apa sih? Kenapa sih dhewek dadi wong lanang kok tersinggungan? Kok dendaman apa sih? Ngomong kayak gitu mah pas lara hati aja cengkelan lah. Pikiran pikir sing tenang, sing sekiranya dhewek wis mentok pikirane orang mampu, urusane Gusti Allah. Kowe wong alim kabeh kowe wis ana kodrat iradate Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi ngomong, Allahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Tapi kelas wong alim orang wedi mono. Karena apa? Ada selalu di hatinya Allah, bersinar hatinya cahaya Rasulullah. Antara gede apa orang urusan mono. Sing penting bagaimana dhewek berjuang, berusaha, perek karo Gusti Allah. Ora butuh omongan, butuhe darah jalani. Kelas wong alim ora pengen diwuruh wong katon kaya iki. Tapi saat bengi, saat kuwi ngadu karo Gusti Allah, njaluk karo Gusti Allah. Mulane apa? Gusti Allah ngomong, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kata Allah. Niscaya pasti kata Allah. Nah, iki sing tauhid sing kudu dikuati. Sing arane dhewek wong muslim wis digembleng wong tua, agamane sing kuat, keyakinane kudu kuat. Aja cuma yakin tok, tapi di saat bentuk tek lempem. Ya manusiawi wajar, iya kabeh manusiawi. Tapi menungso kuwi diciptakan Gusti Allah sing paling sempurnane makhluk. Langko makhluk sing paling sempurna nang alam dunia kecuali manusia. Bahkan Nabi Sulaiman menyuruh untuk memindahkan kursinya Ratu Bilqis itu dari kalangan siapa? Dari kalangan manusia. Dari jin ibrit, kata jin ibrit, dari diri duduk udah nyampe. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang lebih cepat?
dengan kedepan mata. Itu iman. Mulane keyakinan kuwi ora bisa nganggo otak. Dhewek kuwi diperintahi jalan, dhewek ngeluh apa? Dipikiri apa? Ngapain mikir-mikir ngono? Ya rene gejolak ya wis gejolak, tapi aja sampai gejolak kuwi kanggo alasan dhewek ora gelem ibadah. Aja nyalahno setan. Lah setan wis tugase. Ya wong masa arep ibadah sekali langsung enak ya ora. Kabeh perih. Sama wong deleng nyong kayak kita anggap enak, perih dhisik. Aja salah. Sedih perjalanan. Cuma apa sedih kuwi ndadekno dhewek mlempem? Ya ora. Apalagi agama Rasulullah yang mengajarkan. Itu. Enggak boleh. Kita ngomongin orang pun enggak boleh. Oh si anu percuma duwe amalan sing hebate kaya ngapa. Tapi sebelum ngomongi wong lebur amalane. Iku dadi mulane Kanjeng Nabi turun nggo nyempurnakna akhlak. Bukan nyempurnakna segala akhlake dhisik. Akhlak anggar wis dijalani, engko mlebu akan digiring nang Gusti Allah hal-hal sing apik. Mulane Gusti Allah sampai ora bisa maafna dosa sesama. Wong jare Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun dosa kamu isi langit bumi seisinya, ahli zina, ahli membunuh, selagi kamu beristighfar 1 kali kepada Allah, lebur dosanya. Berarti kan dosanya dewek sahahai saya langit bumi berarti gede nemen kan. Tapi rahmati Gusti Allah luwih agung, sing penting dhewe gelem ngucap. Kenapa sampai wong nikah ke ijab kabul? Itu perwujudan kita ini di alam nyata, di alam dunia. Berarti harus butuh kenyataan, harus butuh kita penglihatan, ucapan, ikrar. Makanya manusia dalam berzikir ada 2, yaitu jahar dan sir di dalam hati. Tapi di saat sholat apa boleh hukumnya takbir cuma di dalam hati? Tetap harus ada bacaan Allahu Akbar dibarengi dengan niat. Itu baru sahnya sholat, ya kan? Itu hal kecil. Kenapa sampai seperti itu? Lah kita harus dipaksa, bukan sambil layan. Ya kalau kelasnya orang alim, tidur pun udah berzikir, ya kan? Lah kita kan proses, dipaksa dulu duduk, taruh waktu 10 menit baca subhanallah, diresapi bacaan itu. Kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan ucap, hati ikuti. Apa Al-Quran kita wajib mengerti artinya? Enggak. Kita disuruhnya apa? Iqra, bacalah. Al-Quran gue mengandung segala macam. Kayak contoh, apa yang tadi disebut manusia di saat narik nafas dan mengeluarkan nafas. Sekarang aku tanya, Allah di mana? Gak apa-apa jawab sengerti nih Pak, sepemahaman itu. Kayak sambil santai. Nyambil minum kopi. Seperti teresapi. Sekarang aku tanya, Allah di mana? Dalam hati. Ada dalam hati. Allah itu ada di nafas. Makanya Rasulullah pernah ditanya Allah di mana? Allah lebih dekat daripada urat nadi, kan seperti itu. Kenapa dibilang nafas? Saat kita tarik nafas Allah atau sedang wirid, itu menjadi molekul karena itu kandungan-kandungan Al-Quran. Kita tahu virus kelihatan kan? Kita ngerti udara, pernah lihat udara? Enggak pernah. Tapi kita bisa merasakan udara. Itulah saking kemahasuciannya Allah. Sampai kalimat-kalimat Allah itu walaupun sekedar dibaca itu merubah segalanya. Makanya kalau orang beriman, benar imannya, saat dengar kalimat Allah akan bergetar hatinya. Lah kita mah boro-boro. Kalimat Galdine aja biasa baik. Lagi dengar azan lagi malas lah.
sekolah akhirnya kelewat sholatnya. Itu kita paksa dulu itu. Jadi begitupun saat manusia tidak mau berzikir atau satu desa tidak ada menyebut kalimatnya Allah, maka akan dihancurkan. Bahkan satu musola yang sudah ada musolanya di situ atau masjid tidak ada yang sholat, apa hukumnya? Haram semuanya, ya kan? Itu ada waktu-waktunya. Wajib salah satu itu mengisi musola, walaupun satu orang, kan disuruhnya begitu dalam fikih. Nggak boleh musola itu sampai kosong dalam 5 waktu, nggak boleh. Itu ada tempat-tempatnya. Maka saat kita maksa ngucap ya Allah, dirasakan ya Allah, nanti ketemu di situ, masuk energi yang positif disebutnya kalau bahasa sekarang. Tapi kalau bahasa ini molekul, masuk menjadi pikiran, masuk ke pikiran dulu ya, setelah ke pikiran baru ke hati. Tapi kalau manusia akalnya sudah meleset, apa bisa ngerti Allah di hati? Gak bakal. Maka disebut beruntung bagi orang-orang yang berpikir. Itu kata siapa? Kata Allah. Allah ngomong sendiri, beruntung bagi wong-wong sing berpikir. Beruntung. Itu berarti Allah ada di nafas. Itu yang disebut keluar masuknya nafas. Saat kita keluar nafas kita lalai kepada Allah, ditutup inna lillahi. Saat kita narik nafas ditutup nafas kita inna lillahi. Tinggal hanya itu. Maka kita berusaha. Setelah kita di situ, subhanallah, 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 ditenangin. Itu lama-lama kelamaan dengan adanya berzikir, dengan adanya tirakat, tujuannya mengangkat daripada kotoran kita. Nah kita hati ini terlalu wis kotor. Menungse kenapa bisa diterima amalnya dan lain sebagainya, karena apa? Karena niat. Makanya apapun kondisinya niatin yang Allah. Aja pernah takut kok kepriman ke urusan. Sepenting dewek jalani. Tujuannya kita ngaji, apa diwajibkan kita bisa? Enggak, kita disuruhnya sama Kanjeng Nabi apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari pertama kamu lahir sampai kamu wafat. Jadi nggak ada manusia yang merasa bisa. Sudah nggak mau belajar, tetap setelah kamu ngerti tentang ini, tinggal kamu belajar rasa kamu kepada sesama. Oh iya, melas dalam kayak orang bisa ngaweh dongak nah. Aja sesuatu sing ora sesuai karo dewek langsung deh vonis. Bahkan tanda dari seseorang yang melihat sesuatu yang tidak pas dengan kita langsung kita marah, kita benci, itu tandanya apa? Orang yang lemah iman. Lemah iman, semuanya harus pas dengan kita. Gak bisa manusia hidup itu berwarna-warna. Ada hitam, putih, hijau, kuning, biru, bermacam-macam. Tapi kalau orang yang sudah bersih, sudah dekat kepada Allah, dia gak kenal warna. Semua sama. Tinggal kita doakan. Manusia gak tahu. Ya muballikal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikan hati Allah. Apa baik kon sedeng, kon sederhana, bahkan urusan cinta jangan kamu terlalu cinta. Siapa tahu menjadi musuh. Jangan kamu terlalu benci. Siapa tahu menjadi cinta. Itulah kamu. Coba dua keinginan, kira lepas apa? Ngamuk. Nah, garis sing sabar nah. Engkau juga bakal sesuai kok. Allah itu sebaik-baik memberi dalam kondisi kita. Kalau berlebihan jangan berlebih, iya. Yang penting kita disadari, kita jalani. Terus walaupun sambil nangis ngadu sama Allah. Jangan dengan tangisan itu kita menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi malu, nggak keluar rumah biasa. Lah kita memikirkan besok pagi makan apa, hukumnya haram.
Rasulullah itu setiap kali makan habis, bahkan bagi-bagi tetangganya. Nah kita pengennya buat besok lagi, jauh dengan Rasulullah. Tidurnya pengennya apa? AC yang empuk. Rasulullah coba pakai apa? Alasnya pakai apa? Kamarnya seberapa? Itulah Rasulullah. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah. Mau minta apa saja langsung. Saat Rasulullah nggak ada makanan apa? Puasa. Rasulullah. Sampai sahabat kaget. Kenapa nggak ngomong ke saya? Kalau saya ngomong saya ada ini. Jawaban Rasulullah, saya ingin sampai mana kedalaman keimanan saya. Padahal Rasulullah sing wis jamin. Bahkan ngerti Rasulullah sholat sampai bengkak sikile. Ya kan? Lah dewek nembe iki cengeng. Iki melo. Belum apa-apa baper. Belum apa-apa wis pusing. Bagaimana kamu perjuangan orang tua? Enggak apa-apa nih. Apalagi ini pas 17 Agustus. Wong tua memperjuangkan, maka disebut kita itu generasi anak bangsa. Anak bangsa sing kudu kuat, terlahir dari orang-orang sakti. Yang bikin lemah apa? Pikiran kita. Karena apa? Tidak mau mengucapkan zikir kepada Allah. Itu. Maka saya pun berjuang bagaimana untuk majelis tak buka, nggak nyari rame, nggak ada. Tujuannya untuk kita istiqomah. Nah, istiqomah itu bukan sekedar bacaan, bukan sekedar bacaan, enggak. Istiqomah itu saat dibenturkan tetap. Jangan istiqomah ini saat dibenturkan ke wis zikir, wis sholat, masa sih aja kelakuannya. Jare wis sholat wis zikir harusnya berubah kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak siap di saat kita mau naik derajat. Nah kita ini baru urusan dunia. Nah urusan batin itu yang sangat susah obatnya kalau bukan diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah. Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak merubahnya. Apa perubahan di dalam diri kita? Sholat dulu, gak usah tinggi-tinggi, wajibnya dulu. Karena belum qobliyah karena saking males atau ya proses lah. Terus apalagi? Jangan baperan. Jangan apa-apa pengen nyetek, pengen cepet proses. Berasa mau S2. Gak berasa kan lagi perjalanan S2, padahal baru kemarin sekolah ya kan, SD, SMP, SMA udah kerasa wis tua ya. Itu bisa nggak bawa apa helikopter, udah bisa belum? Nggak bisa. Tapi kalau belajar pasti bisa kan? Bisa kan? Itu barang terlihat. Sama kita belajar dalam pendekatan diri sama Allah. Buang rasa malu, walaupun malu itu sebagian dari iman, tapi malu yang bagaimana? Kalau untuk dakwah, untuk berjuang, lanjutkan. Bahkan kita syiar kok. Bahkan ada walinya Allah, diangkat kewaliannya oleh Allah cuma hafal 3 hadis. Ayo kita sholat, udah cuma ngajak itu doang. Karena saking ridhonya Allah diangkat kewaliannya sama Allah. Ada wali lagi diangkat kewaliannya karena hilang sendal. Lagi sholat turun padahal sendal jelek, sendalnya hilang, nangis. Ya Allah, orang ini berbuat dosa karena sendal saya, padahal saya sendal jelek sendalnya. Merasa kesalahannya itu, nangis perbuatannya. Akhirnya saking ridhonya Allah, nangis itu diangkat kewaliannya oleh Allah. Ada lagi wali yang setiap jalannya ditutupi dengan awan. Saat itu mau berpapasan dengan orang yang ahli maksiat, orang yang jauh dari Allah. Tapi orang yang ahli maksiat ini merasa malu, ya Allah, aku isin narep ketemu wong kiye. Merasa malu dirinya, merasa hina, mau berpapasan pun. Tapi orang yang wali ini yang mempunyai kehebatan
punya karomah yang ditutupi dengan awan setiap jalannya, merasa risih, wah jangan sampai saya bertemu sama orang yang ahli maksiat ini. Seketika dipindah kewaliannya sama Allah. Karena apa? Ahli maksiat ini pengen benar walaupun dirinya malu. Nah, orang yang udah mempunyai karomah, bahkan wali Allah, seketika Allah pindah, maka apa yang kita jalani? Jangan pernah merasa apa-apa. Kita ini lemah, kita lahir nggak membawa apa-apa. Di saat kita lahir apa? Nangis, ngepel, pengen semuanya, digenggam, nggak ada. Saat orang baru lahir nangisnya buka tangan, saat nangis pasti ngepel anak baru lahir. Tapi setelah kita wafat dibuka tangannya, ya kan? Dibuka apa? Nggak ada apa-apanya dunia ini. Bahkan dunia ini kecil kata Allah, ya, sebutir debu. Tapi saat kita lagi ada masalah, berasa orang yang paling susah, paling galau, paling bingung, paling gak karuan, bukan ngerti pengen maring biar bisa mabur kali gue. Angger pengen yang waktu bisa terbang sing adoh nang mimpi sing adoh men. Itulah manusia yang sedang diobok-obok hatinya Allah. Nah, dengan kita tenang sama gitu. Jadi kita harus semangat. Bahkan seseorang yang istiqomah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah. Bayangin, orang yang istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. 1000. Satu karomah aja udah cukup urusan dunianya. Coba, satu karomah aja. Makanya tujuan kita istiqomah. Bahkan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Makanya setiap muslim itu diangkat doa. Maka ada bahasa roda itu berputar. Jadi dengan istiqomah itu dalam setahun sekali ada perjanjian antara manusia dan Allah, yaitu ijabah doa dalam setahun sekali. Itu ingat, ijabah doa dalam setahun sekali. Itu. Maka kita harus istiqomah. Siapa tahu engkau bengi atau ngesok atau sebulan maning atau perang bulan maning lah, kita berjalan dari kecil udah nggak berasa umurnya, sekarang udah tua, udah 26, udah bukan waktunya main-main lagi, ya kan? Nah, maka kita harus jalani, kita jalani semampu kita. Mampunya 100 dulu, nanti kalau sudah dapat nikmatnya Allah, nanti akan nambah dengan sendirinya. Itu. Jadi nanti akhirnya terbiasa, saya dalam sehari ini mampunya 1000. Tapi kita kecil dulu, kita mampunya nggak lain. Setelah kita sholat wajib pun zikir berapa? 33 ya kan? Asar sekali. Itu contoh. Ada yang amalan istiqomahnya bacanya cuma subuh, ada segala macam. Apalagi di sini di majelis zikir Sohib Baiti kita bersama-sama. Aku pun khidmah karo Sohib Baiti. Aku khidmah. Nggak ada tujuan, cuma khidmah Sohib Baiti. Berjuang, mengajak, mulane segala macam priman carane ben nyaman. Zikir wong sing maune kepanasan bisa kepenak. Itu tujuannya, nggak ada gaya pengen dipanggil, nggak ada urusan panggil, mau panggil apa terserah. Kenapa saya bela-belain seperti itu? Tujuannya tidak lain, berjuang, berusaha semampu saya untuk orang-orang tuh ada ingat aja dunia baik kayak gue pengen engko anu waktu nih. Dawak wis tememen ketemu kok dalane. Masa dawak wis gedar iki baik, cengeng baik. Masa coba dari tahun kemarin. Kok iki baik? Kenapa enggak ada perubahan? Karena diri kita. Itu. Jadi kita harus semangat berjuang. Deketin sama Allah, minta sama Allah. Nah, sekarang saya kasih 2 pertanyaan. Jawab semampunya, sengertinya. Kasih sayang orang tua, bapak, ibu. Kasih sayang ibu terhadap anaknya lewat apa? Kepada anaknya.
kasih sayang orang tua ya, bapak atau ibu. Berarti orang tua berarti kan dua-duanya. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya lewat apa? Pertanyaan gampang tapi jawabannya sulit. Semampunya jawabannya. Yang penting bisa aku ngomong diresapi. Karena saya ngomong begini pun nggak ada rasa pengen dipuji, rasa ini nggak ada. Karena tujuannya biar sama-sama saling belajar, saling membersihkan. Apa kasih sayang orang tua terhadap anaknya lewat perjuangan. Gitu. Terus saya balik, kasih sayang Allah terhadap hambanya lewat kasih sayang Allah terhadap hambanya lewat Rasulullah. Sekarang saya jawab. Diperhatikan, disimakkan. Kasih sayang orang tua, ibu terhadap anaknya itu lewat kekuasaan. Ingat, kekuasaan. Saat kita tidak mampu apa-apa masih, di saat kita baru lahir, kita mampu apa? Kita bisa apa? Nangis. Hanya bisa nangis. Orang tua berkuasa nggak diemin, ngejor. Berkuasa orang tua, tapi saking sayangnya orang tua terhadap anaknya, ya Allah gantengnya, tepuk ben menang. Mau nete hanya bisa apa? Bisa nangis. Pengen nete sayang. Samping geragapan saking wis ngeliye, wis pengen ngombene, wong tua tetep nunduk. Ndung sayang, cep. Saat kita pengen buang air besar, buang air kecil hanya bisa nangis. Orang tua berkuasa melakukan nguyuh dewek lah. Buang air kecil sendiri silahkan, buang air besar sendiri silahkan. Tapi saking sayangnya orang tua tidak seperti itu. Mencret blepetan mambune kayak ngapa tetep delapi. Ya kan? Meriang kayak ke dewek wong tua kuatir. Sedih. Coba. Mambune dewek nguleng. Baunya itu sangat, tapi orang tua mambune enak nemen sih sampai dicium-cium. Saking sayangnya orang tua. Jangan lihat sekarang nih, kita sudah mau S2, sudah bisa jalan sendiri, disuruh apa ngelawan, tidak hormat sama orang tua. Bahkan Rasulullah, bahkan Allah pun gak boleh. Sampai ngomong lah aja gak boleh. Siap, kayak gitu. Saat kita disuruh mas pelatihnya bagaimana? Apa jawabannya? Siap mas. Bahkan di saat kita capek jawabannya, capek nggak dek? Jawabannya apa? Biasa mas, ya kan? Itu orang tua segala-galanya. Bahkan ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada murkanya orang tua. Maka kita harus sayang, pandang orang tua. Kita masih repotin, apa-apa masih minta. Kalau nggak dibantu orang tua nggak bisa kita gede seperti ini, pintar seperti ini, ganteng seperti ini. Coba kita dijadikan anaknya orang pulung. Ayo mau ngomong apa? Kita ke Jakarta, sudah pengalaman di Jakarta. Bukan kita menghina orang pulung, buat gambaran hidup. Orang pulung mungkin pun juga di situ wali Allah juga nggak tahu. Hanya gambaran hidup. Kita dikasih penglihatan untuk membaca. Coba kita dijadikan anaknya orang pulung, tidur di jembatan.
yang berisik, yang banyak debu, apa dekil nggak? Dekil. Coba perhatikan, orang tua memperjuangkan kita. Lah kita sebagai anak, berjuang apa kamu? Maka kita harus sayangi. Yang biasanya belum bisa bikin teh, bikin teh. Jangan pengennya mak, lah kamu manja banget, udah gede. Orang tua pengen apa, harus kita perhatian. Kita bisa perhatian dengan guru kita, dengan teman kita. Bahkan minum aja harus bareng-bareng, harus nawarin. Coba sekali-kali kita sayang sama orang tua. Mak sehat, halus perkataannya. Cium tangan tiap hari, setiap habis sholat cium tangan bolak-balik. Jangan cuma cium tangan di ini, bolak-balik. Ambil keberkahan orang tua. Gitu. Jangan disia-siakan. Orang mau sukses, mau belangsak, di orang tua kuncinya. Itu. Harus ada bahasa, tutur kata, adab yang baik. Cium kening orang tua. Apa ada orang tua mencium anaknya dengan hawa nafsu? Enggak ada. Lah kita sama orang tua kayak salamannya salaman biasa sekedar doang. Jangan. Ambil tangan orang tua, dicium dengan sadar. Itu yang akan merontohkan hati kita. Hati kita keras tuh karena mungkin kurangnya dekatnya kita sama orang tua. Jangan salah. Semua di situ kunci. Sampai Allah yang Maha Kuasa nyebut apa? Murka orang tua, murkanya Allah. Bikin bahagia orang tua. Kita belum ngasih apa-apa, doa. Kita doa sudah, akhlak yang baik. Cium orang tua, dicium. Yang benar cium. Dibolak-balik. Sehat mak. Yang benar. Jangan karena kita merasa risih dengan bapak, dengan ibu merasa risih. Karena kitanya sebagai anak. Orang tua sudah memperjuangkan kita. Udah montang-manting mana-mana. Sudah puyang lah, kita aja punya utang aja muter-muter. Bagaimana orang tua yang ngasih makan kita? Kita yang buat diri sendiri aja bingung. Belum bisa kerja, belum ini bu. Bagaimana? Jangan lihat sekarang. Itu di masa kita kecil hanya bisa nangis, nggak bisa apa-apa. Begitupun dengan kasih sayang Allah terhadap hambanya, yaitu lewat kekuasaan. Semua atas kekuasaannya Allah, atas keagungannya Allah, yang maha rahmannya Allah, yang maha rahimnya Allah. Semua, nggak ada manusia yang sakti, yang hebat, yang kaya, nggak ada. Semua atas kekuasaannya Allah. Inilah dunia, kekuasaannya Allah luas. Nggak ada apa-apanya. Belum lagi kekuasaannya Allah yang ada di surga, yang ada di alam barzah, yang nggak bisa diukur. Ada kekuasaannya Allah bisa diukur? Nggak ada. Bahkan yang ada di alam dunia seisinya, yaitu setetes air di lautan. Tes itu dunia. Kenapa kita sampai galau, sampai sedih, sampai pengen teriak, sampai putus asa, sampai omongannya kasar, sampai kata-kata binatang itu keluar? Ngapain kita mengotori itu? Kita disuruh sama Allah nangis, ngadu sama Allah. Ya Allah, ngadu. Sama halnya kita kecil dulu, pengen apa dikeplak dulu, tapi tetap dikasih. Gitu. Karena saking nggak ngertinya kita. Orang tua lagi puyeng, kita taunya seneng, taunya ada, taunya kebeli, taunya kesampaian. Itu orang tua ngeplak, sedang berusaha. Lah Allah tanpa bantuan siapa-siapa. Itulah kebesarannya Allah. Itulah kesuciannya Allah. Maka disebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu. Kita disuruh bersyukur. Alhamdulillah. Banyak orang sudah dikasih kerjaan puyeng, banyak. Kita nikmati apapun pekerjaan itu, niat kita cuma ibadah. Allah bisa memberikan 1000 peluang, ribuan cara Allah kasih. Itulah kekuasaan Allah. Allah suruh apa? Rasulullah suruh apa di saat kita berdoa? Suruh nangis. Bahkan orang yang saat berdoa tidak bisa menangis, tanda apa? Lemah iman. Lemah iman kita. Itu. Maka disuruh kita nangis. Rasulullah nyuruh walaupun dengan air mata bawang, pura-pura nangis.
sampai disuruh. Itulah kita nangis, kita bisa apa sih? Ngadu sama Allah. Bahkan nangis itu merontohkan daripada dosa-dosa kita. Ngadu sama Allah, ya Allah. Bahkan ada penelitian, sebuah air dibacakan dengan permintaan-permintaan, lafaz-lafaz Allah yang baik, dengan minta apapun yang akan berubah jadi kristal. Begitupun yang kita berdoa yang jelek maka berubah. Itu. Maka kita mohon sama Allah, nangis, ngadu sama Allah, ya Allah. Nggak usah malu, emang itu kok kesalahan kita selama ini. Itu semua atas kesalahan-kesalahan kita. Itu pun disebut maksiat. Itu kan nggak boleh maksiat, zina mata, ya kan? Itu. Maka pelan-pelan kita dirubah, dipaksa. Jangan sampai iya gondok kesel Arab sholat be abot, Arab zikir be abot. Ya emang proses. Memang kita itu malaikat yang disuruh Allah sujud-sujud terus. Tapi manusia bisa lebih daripada malaikat. Jadi kita jaga diri kita. Jangan sampai kita menyakiti orang. Apapun yang kita lihat positif. Bahkan kita melihat orang berzina sekalipun haram hukumnya menceritakan. Cukup diem. Kalau kamu bisa tegur, tegur. Kalau kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa, kamu doakan. Walaupun itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Ada kemungkaran kamu bisa cegah. Kamu nggak bisa, ya udah doakan. Itu. Jadi semua, tidak ada yang diberatkan, semua. Ya kan? Apa sih kekuatan kita apa? Kita punya daya apa? Apa sih kamu pengen apa? Pengen usaha kerja, engkau jadi perkara begitu. Lah kalau umur kamu nyampe, kita tujuan hidup apa? Supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Udah nggak ada tujuan lain. Jangan sampai kita yang orang yang dilalaikan sama Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang istijrot, orang yang dilalaikan oleh Allah. Jangan sampai tidak menjamin urusan dunia. Orang yang kelihatannya bahagia, nggak berseri, rumah megah, mobilnya banyak, tanpa pendekatan kepada Allah, hancur hatinya. Nggak ada ketenangan, itu hanya casing. Nah, kita untuk persiapan di masa tua, lebih baik kita susah sekarang masa muda daripada kita udah tua susah. Itu jangan sampai, jangan. Makanya apapun kita terima, mau apa ke kerja apa ke, Allah itu akan memberikan derajat yang sama sesuai dengan yang kita pelajari. Kenapa ada orang S1 S ini kok nggak kerja? Lah dianya sendiri. Lah kalau kita semangat lah, semangat itu bukan berarti kita harus ketemu yang pas. Kita belum ketemu yang pas, banyak luang, banyak nganggur. Suruh zikir sama Allah, suruh ngadu sama Allah. Itu kita bisa sholat duha jam 7, kerjakan tuh sholat duha. Sunah-sunahnya. Apa di dalam sholat duha? Allahumma inna duha wal baha. Lanjut sampai Allahumma in kana rizki fis sama. Ya Allah, jika rizkiku di atas langit turunin. Ya Allah, jika rizkiku di dalam perut bumi keluarkan. Ya Allah, jika rizkiku haram halalkan. Ya Allah, jika rizkiku jauh dekatkan. Ya kan? Jika haram halal. Itulah kekuasaan Allah. Apa sih yang nggak bisa sama Allah? Tinggal kita deketin dulu, hajar dulu, deket sama Allah. Nggak ada kata ini itu berlama-lama, udah paksa. Bahkan coba perhatikan, kita setiap habis buang air besar, setiap habis mandi, setiap buang air kecil, wudhu nggak habis itu? Ayo tanya, nggak usah jauh-jauh. Itu kecil-kecil tuh, itu praktekin. Apa sih perbedaannya? Dengan kita mandi, habis mandi kita wudhu, apa perbedaannya? Itulah daripada sifat malas kita. Maka Rasulullah lari daripada sifat malas. Itu jauh, buang, harus kita semangat. Coba malas-malasan, keluar gak? Keluar. Itu makanya dengan niat yang sungguh-sungguh berani jalan dulu. Waktu mau berangkat kayak apa rasanya? Waduh, abot nemen.
Tapi sudah sampai tempat senang, gembira. Ternyata selama ini kita dibayangi dengan rasa ketakutan, rasa males itu. Nah, apalagi agama. Penyesalan. Agama Allah yang sangat luar biasa. Semua dibikin simpel. Ngapain kita repot-repot dibikin ini? Saya kok ibadahnya beginilah. Kecil-kecil dulu kerjain. Akhlak-akhlak kita baik. Berusaha. Apa yang tidak sesuai antara berita ngomongin orang, buang. Ngapain ngotor-ngotorin? Bahkan haram kita menceritakan aib saudara kita. Seperti kita makan daging mentah, kata Rasulullah. Amal kita lebur seperti kayu dimakan api. Bahkan ada seorang wali melihat seseorang itu berzina di kapal. Terus ditanya, itu orang baik? Bingung orang yang bertanya itu ada orang berzina, suruh ditegur. Enggak, itu mah orang baik. Bingung. Karena saking bersihnya seseorang dekat sama Allah, ucapannya menjadi doa. Selang berapa tahun ternyata orangnya taubatan nasuha, ditinggalkan semua daripada kemaksiatannya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu makanya kita harus berjuang. Kita berjuang dekat sama Allah. Nggak ada obat lain. Kita jasmani nggak makan nasi pasti lemes. Ini kan pasti geringsang, gak konsen ya. Lah kita rohani bukan sekedar ngerti, harus baca. Rasulullah aja suruh baca. Itu makanya berjuang yang semangat. Bismillah. Kalau kita memang berat, di Sahih Baiti dibuka SP02, gak usah malu, gak usah urusan dengan ini itu, gak usah. Itu hanya apa? Jangan kita mudah jadi orang lu terombang ambing ini. Gak usah. Los ngapain? Kita bismillah, niatnya baik, insya Allah berkah. Kita duduk di majelis, rahmat Allah turun di situ. Iya? Kadang terlalu terpengaruh dengan orang lain juga. Ya jangan. Nah sekarang kita udah tahu, sudah sadar, sudah apa pengaruh apa istilahnya bahasannya ya. Mulai makanya kalau sudah di kelas saya, udah nggak pengaruh, udah jauh dari istilahnya nggak senang sama orang, nggak mempan mau di apa, udah nggak, bukan kelas masalahnya, biasa kayak jiwa saya. Karena apa? Satu, kita tidak mencari banyak. Oh niat cari banyak gampang, kecil. Sahih Baiti kemarin berapa? 25.000, ya kan? Itu kalau niat banyak gampang. Saya panggil orang-orang istilahnya, saya kasih undangan kecil ya istilahnya kalau niat seperti itu. Tapi enggak. Kenapa kita dimulainya malam? Tujuannya orang-orang yang sungguh-sungguh di Depok pun mulainya malam. Tujuannya apa? Kenapa diambil malam minggu? Malam minggu banyak pemuda ini pada kelonyoran kemana. Kita ambil malam minggu dan waktunya pun malam jam 12. Tujuannya apa? Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar lagi galau lagi ini. Itu berarti yang datang orang-orang yang sungguh-sungguh. Itu ngadu sama Allah, nangis sama Allah. Waktunya orang lain tidur, kita berusaha berzikir. Itu. Jadi kita sudah dewasa, sudah inilah. Kalau kita bisa jelasin. Apalagi namanya di Jawa Tengah, sesuatu yang sesat, yang melenceng syariatnya ketahuan, nggak bisa, iya kan? Ya jelas, ketahuan, nggak bisa. Oh melenceng, ketahuan, nggak bisa. Itu. Apalagi kita madhab sama, Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah sama, apa bedanya? Itu namanya Sahih Baiti, itu hanya kita yayasan. Secara hukum harus ada nama. Lah motor juga ada nama, ya kan? Lah orang tanpa nama emang harus ada dikasih simbol. Motor kalau nggak ada simbolnya nggak bisa. Semua. Allah pun ada simbolnya, lafadznya Allah. Nah itu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya istilahnya Sahih. Aku sendiri khidmah sama Sahih Baiti. Karena Sahih Baiti artinya apa sih? Pemilik hati. Lah kita punya hati, miliknya siapa? Allah yang maha
maha kuasa, maha segalanya di situ. Makanya kayak Sohibah itu pun dicetaknya bukan sembarang, cuma atas dasar dari para guru-guru semua. Itu cuma kan apa kita perlu menjelaskan sampai di situ? Tidak, bahkan arti-arti daripada Sohibah jelas di situ ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan saat ini, pagi hari ini, pas Agustus, pas hari kemerdekaan Indonesia, para pahlawan, mudah-mudahan didengar oleh Allah yang maha mendengar, didengar oleh malaikat yang maha mencatat segala amal-amal baik, niat-niat yang baik langsung dicatat oleh Allah, langsung diterima sama Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, hajat kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, berserta orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, seluruh kaum muslimin muslimat diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Qabul hajat bismil Fatihah. Iya Bang. Takut kita menghibah orang, maka ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.